Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulinda Zara, NPM 243160002 dari jurusan Teknik Komputer kelas B Universitas Teknokrat Indonesia. Sebagai umat muslim, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya berwudu. Pasti setiap hari kita berwudu. Tetapi di sini saya tidak akan membahas tentang tata cara berwudu saja. Nanti akan saya tambahkan mengenai rukun wudu dan beberapa syarat-syarat berwudu. Mohon disimak ya. Sebelum masuk ke tata cara berwudu, sebelumnya saya akan memberi tambahan sedikit mengenai rukun wudu dan beberapa syarat-syarat berwudu. Yang pertama, saya akan membahas tentang rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Lalu yang ketiga adalah membasuh tangan hingga siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Lalu yang keenam adalah tertib. Jadi, rukun dari wudu ini harus dilakukan dengan tertib, dari urutan yang pertama hingga yang terakhir. Sebagai umat muslim, kita harus mengetahui amaliyah-amaliyah yang fardu dan yang sunnah di dalam berwudu, yaitu contohnya seperti yang di dalam rukun wudu yang telah disebutkan, itu adalah amaliyah-amaliyah yang fardu dan tidak boleh ditinggalkan di dalam berwudu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan syarat-syarat berwudu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz atau sudah balik. Yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lalu yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air, seperti biasanya menggunakan kutek. Untuk yang perempuan, kutek itu bisa menghalangi air sehingga airnya tidak langsung menyerap ke dalam struktur kuku kita. Lalu yang terakhir, mengetahui mana yang wajib dan yang sunnah di dalam berwudu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tata cara berwudu. Yang pertama ada niat. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'al jirafu'in hadasil azubari fardu lillahi ta'ala. Lalu dimulai dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali bergantian dari kanan ke kiri. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan membersihkan rongga mulut, ambil air secukupnya, lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Lalu ambil air lagi untuk membersihkan rongga hidung sebanyak 3 kali, lalu mengambil air kembali untuk membasuh wajah sebanyak 3 kali. Batasan untuk membasuh wajah itu ada di sebatas muka, jadi sampai samping telinga itu harus terkena air. Lalu yang selanjutnya, membasuh kedua tangan hingga siku, balik lagi dari kanan ke kiri 3 kali masing-masing. Lalu yang selanjutnya, membasuh sebagian kepala. Untuk yang perempuan yang biasanya sedang berada di luar, untuk kita tidak bisa membuka hijab dengan leluasa, itu bisa membasuh di area jidat saja, karena jidat juga termasuk sebagian kepala. Lalu yang selanjutnya, membasuh telinga 3 kali juga dari kanan ke kiri. Pastikan dibersihkan daun telinganya dengan bersih dan jangan sampai ada kotoran yang tertinggal. Lalu yang terakhir, dilanjutkan membasuh kaki hingga mata kaki. Setelah itu dilanjutkan dengan doa setelah berwudu. Doanya adalah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Untuk beberapa situasi seperti sedang musim kemarau yang dikhawatirkan susah airnya misal kita hanya punya satu gayung, itu tidak akan cukup untuk memenuhi semua rangkaian berwudu dari mulai membasuh telapak tangan hingga membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tapi Allah memudahkan umat muslim untuk bisa berwudu dengan air yang sedikit itu dengan mengikuti yang fardunya saja, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, dan membasuh sebagian kepala, juga membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tetapi jika Anda tidak berada di kondisi yang sulit, maka sebagai umat muslim yang penuh rasa syukur, hendaknya kita melakukan wudhu dengan sempurna, dengan tertib, dan dengan niat lillahi ta'ala. Mari biasakan menjaga wudhu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tata cara berwudu. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.